Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini kami masih membahas terkait LMS di program sertifikasi pendidik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam sertifikasi pendidik ini untuk LMS-nya terdiri dari 3 topik. Yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Kemudian pembelajaran sosial emosional dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan untuk video kali ini kita masih berada di modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui topik-topik yang ada pada modul pertama ini. Nah Bapak Ibu, untuk modul pertama prinsip pengajaran dan asesmen umum sudah kita ketahui bahwa ada 4 topik yang harus kita kerjakan, begitu ya. Dan untuk topik-topik ini dari mulai menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at rec level pada pembelajaran, dan yang terakhir menerapkan pendekatan cultural responsive teaching pada pembelajaran. Nah, untuk ketiga topik menerapkan prinsip understanding by design hingga menerapkan teaching at rec level pada pembelajaran ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Dan untuk kali ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu menerapkan pendekatan cultural responsive teaching pada pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke LMS, kita lihat untuk di modul utuhnya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Baik, untuk di modul utuh topik 4 menerapkan pendekatan cultural responsive teaching pada pembelajaran. Di sini Bapak Ibu diberikan jadwal atau durasi waktu sekitar 3 hari, begitu ya. Dengan capaian pembelajarannya yaitu 2 capaian pembelajaran. Nah, untuk alur merdekanya di sini masih sama ya. Masih sama mulai dari diri hingga aksi nyata. Begitu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam mulai dari diri, selalu kita akan diberikan pengingat untuk mengefektifkan progres belajar pada topik ini, yaitu mengikuti setiap alur dan instruksi pembelajaran secara seksama, mendokumentasikan setiap tugas yang Bapak Ibu guru kerjakan pada Google Drive pribadi, selanjutnya mengerjakan soal latihan pemahaman yang disediakan, dan menguraikan cerita reflektif setelah Bapak Ibu guru mempelajari topik ini. Begitu Bapak Ibu ya, untuk pembuka di dalam setiap topik ya, selalu diingatkan 4 hal ini agar proses belajar lebih efektif. Langsung saja Bapak Ibu ya, untuk alur merdeka yang pertama mulai dari diri ya. Bapak Ibu masuk ke LMS ya, dalam topik 4 ini menerapkan pendekatan cultural responsive teaching pada pembelajaran untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang harus kita kerjakan, begitu. Nah, di sini untuk aktivitasnya sudah saya jelaskan tadi untuk menggunakan alur merdeka ya, mulai dari diri hingga aksi nyata, begitu, ditambah dengan mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk video kali ini kita masih berada di aktivitas yang pertama ya. Ini awalan untuk aktivitas ini ya, dimulai dari diri terkait aktivitas pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik. Langsung saja kita klik untuk masuk ke dalamnya. Apakah di sini berisi materi atau ada tugasnya juga? Nah Bapak Ibu, untuk di dalamnya kita diberikan sebuah refleksi ya. Jadi kita harus merefleksikan diri dengan menjawab pertanyaan 2 yang sudah disediakan ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu guru memiliki peserta didik yang berlatar belakang budaya berbeda? Dan untuk pertanyaan kedua, apa saja hal yang Bapak Ibu guru pertimbangkan saat merancang pembelajaran tersebut? Begitu Bapak Ibu ya, di sini untuk pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik, Bapak Ibu diminta untuk berefleksi dengan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan ini.
Nah, untuk seperti biasa, kami di channel YouTube kami selalu menyediakan referensi jawaban ya, agar bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah referensi jawaban dari kami ya. Untuk awalan selalu diberikan identitas diri, kemudian identitas tugasnya pada modul 1 topik keempat, alur merdeka mulai dari diri terkait aktivitas pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik. Baik. Dan dilanjutkan dengan di sini ada instruksinya tadi Bapak Ibu ya. Instruksinya berefleksi dengan menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kita ke jawabannya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu guru memiliki peserta didik yang berlatar belakang budaya berbeda? Jawabannya adalah ya. Saya memiliki peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama. Keberagaman ini memperkaya kelas saya dengan berbagai perspektif dan pengalaman hidup yang unik. Begitu untuk jawaban soal yang pertama. Selanjutnya untuk soal yang kedua adalah apa saja hal yang Bapak Ibu guru pertimbangkan saat merancang pembelajaran tersebut. Jadi saat merancang pembelajaran saya selalu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengenali dan menghargai perbedaan. Saya berusaha memahami nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang berbeda-beda dari setiap siswa. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Di sini saya membangun kelas yang aman, nyaman bagi semua siswa, di mana mereka merasa dihargai dan diterima apa adanya. Selanjutnya, untuk hal yang saya pertimbangkan adalah memilih materi pembelajaran yang relevan. Jadi di sini saya memilih materi pembelajaran yang relevan dengan berbagai latar belakang budaya siswa sehingga mereka dapat menemukan koneksi antar materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Begitu. Dan untuk dilanjutkan dengan pertimbangan selanjutnya terkait menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Saya menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda, termasuk pembelajaran kooperatif, proyek berbasis masalah, dan penggunaan teknologi. Begitu Bapak Ibu ya untuk pertimbangan yang saya lakukan sebelum merancang pembelajaran. Dan di sini untuk pertimbangan yang terakhir yaitu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Jadi, di sini saya berusaha membangun hubungan yang positif dengan setiap siswa sehingga mereka merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Nah, itulah Bapak Ibu jawaban dari kedua pertanyaan terkait berefleksi ya untuk topik yang keempat ini. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk jawabannya sehingga dapat digunakan sebagai referensi begitu. Nah, baik Bapak Ibu, sekian untuk video kali ini dan mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan karena kami juga manusia. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan tetap semangat Bapak Ibu.